warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rosa Arianti Nasution, SPDMS. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi sarjana farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris. Mata kuliah Bahasa Inggris ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 pada program studi sarjana farmasi dengan kode mata kuliah FAR 218 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Mata kuliah Bahasa Inggris ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi, 1 kali untuk ujian tengah semester dan 1 kali untuk ujian akhir semester. Adapun deskripsi singkat mata kuliah Bahasa Inggris ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar bahasa Inggris yang diperlukan dalam bidang kefarmasian. Materi meliputi peran bahasa Inggris dalam kefarmasian, kosakata dan istilah kefarmasian, bentuk sediaan dan aturan penggunaan obat, struktur kata bahasa atau grammar, serta pemahaman leaflet, label obat, resep, artikel ilmiah, dan percakapan pelayanan kefarmasian dalam bahasa Inggris. Mata kuliah Bahasa Inggris ini membahas terkait Introduction to English for Pharmacy, peran bahasa Inggris dalam bidang kefarmasian, kosakata dan istilah, struktur tata bahasa, grammar atau tenses dalam komunikasi kefarmasian, reading skill yaitu membaca dan memahami artikel ilmiah kefarmasian secara sederhana, kemudian listening dilanjutkan dengan translating, speaking yaitu komunikasi dalam pelayanan kefarmasian, kemudian yang terakhir adalah academic presentation atau penyampaian informasi kefarmasian sederhana secara lisan dan tertulis dalam bahasa Inggris dan dipresentasikan. Adapun capaian lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 04, CPL 05, CPL 06, dan CPL 07 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain adalah CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan peran bahasa Inggris dalam bidang kefarmasian. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasikan kosakata kefarmasian dan bentuk sediaan obat dan aturan penggunaan obat dalam bahasa Inggris. CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasikan struktur tata bahasa atau grammar dalam komunikasi kefarmasian, dan CPMK 4, di mana mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan leaflet, label, resep, artikel ilmiah, dan percakapan pelayanan kefarmasian dalam bahasa Inggris. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yaitu DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, di mana untuk delivery itu saya memberikan penjelasan materi kepada mahasiswa serta presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Kemudian interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi kelompok, dan refleksi bersama. Asesmen, adapun penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif
Untuk penilaian, proses yang dilakukan melalui kuis, tugas, individu, dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya asesmen sumatif. Penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Selanjutnya yaitu seperti yang telah disepakati, penilaian perkuliahan dilakukan dengan penugasan 60%, kemudian UTS 15% dan UAS 25%. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah problem based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Baiklah, berikut proses pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Inggris dengan materi pertemuan keempat, yakni grammar, yang membahas tentang tenses, simple present tense, dan present continuous tense. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we are going to our subject today, Miss mau review dulu materi kita minggu lalu. Yang masih ingat materi kita minggu lalu bahas tentang apa? Siapa yang masih ingat? Saya Miss. Oke, ada ya. Tentang farmasi vocabulary. Farmasi vocabulary. Minggu lalu itu kita membahas tentang prescription dan label. Prescription itu prescription obat dan penamaan obat. Prescription and labels. Ada beberapa komponen dalam prescription itu dan label obat. Siapa yang masih ingat? Oke, silakan. Yang pertama ada prescription, yaitu terdapat nama dokter sama nomor identitas medis. Nama dokter dan identitas medis. Oke, yang lain ada yang tahu masih ingat komponen apa aja? Sampai silakan. Yang kedua itu ada pasien informasi yang mana isinya nama, umur, dan alamat pasien. Oke, tentang pasien information. Masih ingat ya berarti materi kita minggu lalu. Kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang grammar. Yang kita bahas adalah tenses. Sekilas kalau kita belajar ini mungkin di sekolah atau di mana, ada yang masih ingat nggak tenses itu bahas tentang apa? Ada nih, ya bahas tentang bentuk-bentuk waktu. Bentuk-bentuk waktu, oke. Nah, bentuk-bentuk waktu. Tenses. Number one, simple present tense. Nah, sebelum kita bisa tahu penjelasannya, coba simple. Simple itu artinya apa? Sederhana. Present. Oke, sekarang. Tense. Nah, penjelasan dari simple present tense adalah kalau sudah ada kata sederhana, present sekarang, tense waktu. Jadi pengertian atau penjelasan dari simple present tense itu adalah menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi pada saat sekarang dalam bentuk sederhana. Kenapa sederhana? Karena pembuatan kalimatnya menggunakan kata kerja ber. Kita punya rumus untuk membuat kalimatnya apa?
For example, we study English. We as a subject study as verb one. English as object. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan? Jadi kalau Nah, untuk orang ketiga tunggal, kalau ini tadi kan I, you, we, they. I, you, we, they. Kata kerja yang digunakan hanya kata kerja bentuk pertama saja, tanpa ada penambahan s atau is. Nah, kalau untuk she, he, bagus sekali pertanyaan dari teman kita. Bagaimana untuk she, he? Nah, untuk she, he, maka kata kerjanya, kata kerja bentuk pertama itu ditambah s atau is. Jadi contohnya, she. Kalau untuk orang pertama tunggal study, maka untuk orang ketiga tunggal itu she menjadi studies in English. As she, as a subject, study verb one, English object. Study plus yes. Oke, coba siapa yang sudah bisa atau ingin membuat contoh dari simple present tense? Silakan. She worked in a pharmacy. Is it true or false? Salah. She worked in a hospital pharmacy. Berarti ada masalah di sini. Kenapa dia bisa salah? Oke, silakan. Tanya yang benarnya. harusnya dia pakai S, sekarang dia pakai orang ketiga tunggal mix. Jadi kalau ini gimana kita jelaskan? Kenapa dia tambah S? Karena dia orang ketiga tunggal mix. Orang di present tense itu pakai orang ketiga tunggal mix. Oke, karena dia menggunakan subjek yang she, it, yaitu di sini menggunakan kata she, maka verbsnya ditambah S. Good, thank you. Sampai di sini sudah paham belum? Paham? Oke, kita masuk ke rumus yang kedua. Present continuous tense. Present tadi artinya apa, Nak? Continuous. Sedang berlangsung. Okay, good. Sedang berlangsung. Tense. Nah, jadi penjelasan atau pengertian dari present continuous tense adalah menjelaskan suatu peristiwa atau perbuatan atau kejadian yang berlangsung pada saat sekarang. Ya, sedang berlangsung, sedang kita kerjakan. Ya. Nah, rumus untuk membuat kalimatnya subjek ditambah to be ditambah plus depan plus in plus object. Untuk subjeknya itu terbagi subjek
we. Kalau subjeknya I, to be-nya I am. You, to be-nya are. We, to be-nya are. They, to be-nya they are. She, to be-nya is. He, to be-nya is. It, to be-nya is. Nah, ini pasangannya. Pasangan dari subjek untuk present continuous tense. Jangan sampai salah to be. I to be-nya am. You to be-nya are. We to be-nya are. They to be-nya are. She to be-nya is. Is. Jangan sampai salah. Plus. Verb 1. Oke, plus it. Contohnya, give one example. He is studying English. Kalau yang di sana, we study English. Kata study verb 1 hanya menggunakan kata kerja bentuk pertama tanpa ada tambahan to be dan tidak ada tambahan in. Nah, kalau untuk continuous tense karena sedang berlangsung maka kata kerjanya ditambah in, kemudian setelah subjek ditambah to be. He as a subject, is as studying verb 1 dan paham sampai di sini? Coba siapa yang kalau memang sudah paham, siapa yang mau buat contoh tuh? Saya tulis present continuous tense. Oke, silakan. They're working in the laboratory. They working in the laboratory. Remember, kalian harus ingat tadi istilah kalau membuat kalimat untuk present continuous tense, ingat ya, setelah subjek harus ada to be. Tidak ada to be nggak? Ada bisa memperbaiki? Silakan. They are working in the laboratory. Oke, kenapa ada tambahan are? Karena karena present continuous langsung menggunakan to be. Iya, good. Karena present continuous tense harus menggunakan to be setelah subject. Oke. Sampai di sini paham? Untuk membuat kalimat untuk present continuous tense setelah subjek kalian harus tambahkan to be terlebih dahulu. Subjek plus to be plus verb 1 plus in. Jadi jangan sampai lupa untuk present continuous tense. Ya, ini paham ya? Buat paragraf kalimat di mana kalimatnya ini atau kata kerjanya di dalam paragraf ini masih salah. Jadi di dalam paragraf ini kata kerjanya masih salah. Jadi kalian harus memperbaiki yang mana kata kerja yang benar itu seperti apa. Dari pelajaran yang kita bahas yaitu simple present tense dan present continuous
Oke, waktunya sudah habis. Dari teks yang sudah kalian diskusikan bersama teman-temannya, coba kalian temukan kesalahan daripada kalimat tersebut yang mana, apa saja yang salah, dan coba kalian temukan kesalahan itu dan perbaiki. Untuk kelompok 1, grup 1. Oke, silakan. Yang mana? Baca dulu yang salahnya, lalu diperbaiki oleh temannya. Oke. Oke, berarti kalimat yang dibaca temannya masih salah. Setelah kalian diskusikan dan menentukan mana yang seharusnya diperbaiki. Baik, Miss, dari diskusi kami terdapat beberapa kata yang salah. Contohnya saya bacakan satu kalimat. A pharmacy works in a pharmacy and help patient every day. Di yang salah tadi, Miss, dia pakai work. Sedangkan a pharmacy itu termasuk orang ketiga tunggal, yaitu si higit. Jadi kami di sini benar membuat dia dalam kata yang benar itu pakai tambahan s, Miss. Jadi a pharmacist works in a pharmacy and help, Miss. Ada dua kata di satu kalimat ini yang salah, Miss, yaitu work dan help. Oke, berarti ada kata work, ada help. Di mana kata work sama help itu tidak ada s. Harusnya untuk she dia menggunakan kata s, tambahan s, berarti works dan help. Oke, good. Big applause. The pharmacy hubungan dengan esensial. Karena si insentif dalam preskripsi atau masalah arti jelas-jelas yang memberi. Ada pasien yang konser esensi dalam pharmacy. Everyone is working together to provide healthcare service. Oke, berarti kalian sudah menemukan mana kalimat atau kata yang salah dalam pembentukan kata kerjanya ya. Jadi temukan. Silakan. Saya di sini akan menjelaskan di situ ada the pharmacist prepare the medicine now. Kan itu present continuous tense yang menunjukkan sebagai orang ketiga. Sedangkan di dekat the pharmacist prepare ini tidak ada to-be-nya. Oke, berarti di sini yang kalian temukan adalah tensesnya present continuous tense. Oke. Yang kurang to-be-nya. Setelah itu disambung dan nurse is checking the prescription is. Di situ juga ada orang ketiganya yaitu nursesnya sebagai si. Di sini tidak ada juga yang the nurses are. Seharusnya kan di sini ada 3 orang juga kan, Miss. Oke. Berarti kalian temukan kalau di sini menggunakan tambahan apa? Is. Oh ya, To be dan in. Oke, yang kedua itu dia pada kata are. karena narsis yang lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang maka menggunakan kata are. Oke, good, very good. Give applause. Dari tugas yang Miss kasih tadi, Miss ambil kesimpulan kalian sudah memahami pengertian atau penjelasan materi kita hari ini, yaitu tentang simple present tense dan present continuous tense. Berarti good, very good untuk semuanya. Oke. Untuk I think time's up. Waktu kita hari ini sudah selesai. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita lanjut mengenai tenses selanjutnya tentang past tense. Tugas kalian hari ini, Miss kasih tugas yaitu I give you an assignment that you have to make 5 sentences of simple present tense and then 5 sentences of present continuous tense. So totally 10 sentences.
Jadi 5 kalimat kalian buat simple present tense, kemudian 5 kalimat lagi untuk present continuous tense. Ada depan kita bahas tentang past tense yang menjelaskan untuk kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Okay, class, thank you very much for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris pada program studi Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat pemenuhan dokumentasi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi bahan pertimbangan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.